Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya nggak nyangka video saya kemarin bener-bener rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kiranya apa yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan di tahun ini kiranya saudara selalu diberkati oleh Tuhan dan diproteksi oleh Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa kamu menjadi kepala bukan ekor dan terus naik, tidak akan pernah turun. Kiranya firman Tuhan ini tergenapi pada para pencinta channel Injil Habaget. Untuk menjaga supaya stabil, kita akan terus naik dan tidak turun. Yang paling penting adalah menjaga sikap hati dan motivasi. Nah, baik saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ibu yang lagi memberikan komentar kepada orang yang nyinyir kepadanya. Bagaimana cuplikannya? Langsung saja kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya nggak nyangka video saya kemarin bener-bener rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih lo ngurusin agama orang lain? Maaf ya pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh, karena pribadi saya di kota saya pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup, dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati, mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib, begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi, saling memahami pak, bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi? Ternyata ada orang yang mempertanyakan ibu tersebut, kenapa mengurus hal-hal yang tidak perlu diurus, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Lalu ibu itu menjelaskan dan menceritakan mengenai imannya. Ya, beliau punya iman, beliau punya pandangan, lakum dinukum waliyadin. Agamaku bagiku, agamamu bagimu. Atau agamamu bagimu, agamaku bagiku. Istilahnya saudara, ibu tersebut menceritakan kepada saudara-saudara yang mengganggu ibadah Natal, atau yang suka mengkafir kafirkan orang yang tidak seiman dengan mereka, bahwa kita punya keyakinan masing-masing, punya agama masing-masing, punya tata cara ibadah masing-masing. Bahkan ibu tersebut menceritakan, beliau tinggal di sebuah desa, di sebuah daerah, lalu di daerah tersebut beliau minoritas. Oleh pihak mayoritas sangat menghargai iman ibu tersebut, sangat menghargai agama ibu tersebut, sangat menghargai keyakinan ibu tersebut. Bahkan ketika sholat maghrib atau ketika azan maghrib, semua aktivitas sunyi, sepi. Bahkan di saat sholat Jumat, aktivitas tidak ada. Padahal agama ibu tersebut di daerah itu adalah minoritas, bukan mayoritas. Jadi saudaraku, benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi dijunjung tinggi di daerah itu. Antar umat beragama saling menghormati, saling menghargai. Toh seperti ibu tadi bilang, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Setiap orang yang beragama itu punya kitab masing-masing, punya keyakinan masing-masing, dan punya tata cara ibadah masing-masing. Kalau kita yakin dengan apa yang kita imani,
dengan apa yang kita percayakan, dengan agama kita, maka tidak ada waktu sedikit pun bagi kita untuk mengganggu ibadah orang lain, untuk mengganggu keyakinan orang lain, untuk mengganggu agama orang lain. Tetapi banyak orang yang tidak yakin dengan agamanya, dengan keyakinannya, dengan Tuhannya, atau dengan kitabnya, sehingga mulai terusik dengan agama lain, dengan tata cara ibadah lain, dengan perayaan demi perayaan yang dilakukan oleh agama lain, Bapak Ibu. Maka setiap tahun kita melihat banyak sekali masih orang yang suka mengkofar kafirkan, orang mengkofar kafirkan. Ini saudaraku, para pencinta channel Injil Habayat, tugas kita ya, membuat mereka berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir secara kritis. Kalau kata Buya Syukur Yasin, kita beritakan Injil, karena hanya dengan Injil apa yang terselubung di dalam hati seseorang itu bisa tersingkapkan, bisa terbuka mata rohani, bisa terbuka pikirannya itu dengan Injil. Kenapa dengan Injil? Karena di dalam Injil itu ada satu pribadi yang maha kasih, pribadi yang sangat mencintai umatnya, pribadi yang selalu mengajarkan umatnya bagaimana cara kamu hidup berdampingan antar sesama. Bahkan pribadi itu mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Apabila ada orang yang jahat terhadap kamu, ada orang yang melukai kamu, ada orang yang mengganggu kamu, maka balaslah setiap kejahatan mereka, setiap apa yang sudah mereka lakukan terhadapmu dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala yang jahat dengan kebaikan. Dengan seperti itu, maka orang itu lagi menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dia adalah Yesus Kristus. Di mana pribadi itu dihina oleh banyak orang, dicemooh oleh banyak orang, dicaci maki oleh banyak orang. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja hari-hari ini dia dicaci maki. Pada masa dia menjadi daging, bisa dilihat oleh ribuan mata, diperhatikan oleh ribuan mata, dan disaksikan oleh ribuan mata. Firman yang telah menjadi daging itu dihina, dicaci maki, diolok-olok, bahkan digantung di atas kayu salib. Apakah dia membalas? Tidak pernah dia balas. Dia masih saja menunjukkan belas kasihan yang tinggi kepada setiap orang yang menghina, mencaci maki, mencemooh, bahkan menyiksa dia, Bapak Ibu. Lalu dia berkata, "Ya Aba, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudaraku, para pencinta channel Injil Habayat, di tahun 2023 ini, kita harus semakin giat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Hanya dengan kabar baik, Injil, cahaya Tuhan itu, seseorang bisa berubah. Bukan dengan agama. Dan dibuktikan Bapak Ibu, kita melihat di bangsa dan negara kita. Orang yang beragama belum tentu hidupnya damai. Tetapi bila seseorang memiliki kasih dalam hati dan pikirannya, ada kasih dalam kehidupannya, maka orang itulah yang bisa membawa kedamaian. Ya, dengan kasih kita bisa berdampingan antar sesama kita. Dengan kasih kita bisa menolong satu sama yang lain. Dengan kasih kita tidak akan menghina, mencaci maki, dan mengolok-olok orang lain. Dengan kasih kita tidak akan mengganggu ibadah orang lain. Toh, seperti yang Ibu tadi sampaikan, agamamu bagimu, agamaku bagiku, agamaku bagiku, agamamu bagimu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang harus diterapkan. Jangan sekedar saudara membaca, tetapi saudara tidak menghidupkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nanti orang akan bertanya. Ketika ditanyakan, saudara tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena saudara tidak hidupkan dalam kehidupan saudara.
Bahkan terjadi sebaliknya. Maka perlu kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, kasih itu sabar, kasih itu penyayang, kasih itu tidak memarah, kasih itu tidak suka menghina, kasih itu tidak suka mengejek, kasih itu tidak suka mengganggu ibadah orang lain, kasih itu tidak suka mencemooh orang lain, kasih itu tidak suka mengganggu agama orang lain. Tanpa kasih, kita tidak akan bisa berdampingan satu sama yang lain. Tanpa kasih, kita tidak akan bisa saling tolong-menolong. Tanpa kasih, kita tidak akan bisa punya sifat toleransi. Hanya dengan kasih, kita bisa melakukan segala hal-hal yang baik, saudaraku. Maka setiap umat manusia butuh kasih. Datanglah kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dialah yang empunya kasih. Dibuktikan sendiri di atas kayu salib. Yang pertama dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika Dia di atas kayu salib, kasih yang begitu luar biasa juga terucap dari mulutnya. Ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, ini zaman internet. Zaman di mana semua terbuka. Zaman di mana tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Zaman di mana tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua terbuka lebar sebesar-besarnya. Pergunakan internet untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, Bapak Ibu. Tidak mungkin internet itu dibentur dengan hukum penistaan agama. Tidak mungkin. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Mulai tanggal 5 bulan ini, Habaget melakukan penginjilan Bapak Ibu. Dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang menemukan kebenaran, menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini harus kita ulang, dan kita ulang, serta kita perdengarkan kepada orang banyak, Bapak Ibu, agar mereka tahu kalau mau ke surga harus melalui Yeshua HaMashiach. Tidak bisa dengan cara lain. Terima kasih.